Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 31 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kuat Walau Diancam. Kuat walau diancam. Firman Tuhan terambil dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah rasa takut kami rasa takut kepada yang tepat dan bukan rasa takut kepada yang tidak tepat, sehingga hidup kami dijalani secara benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kuat walaupun diancam atau kuat walaupun terancam. Setiap kehidupan kita sahabat perjalanan berhadapan dengan ketakutan demi ketakutan. Ada banyak yang membuat kita takut dan setiap sahabat perjalanan pada saat ini punya ketakutan-ketakutan yang berbeda. Tentunya ketakutan selama 2 tahun adalah terkena COVID. Dan sekarang COVID menyerang anak-anak dan juga berbicara tentang ketakutan. Dan kalau seandainya COVID ini pun selesai, akan timbul ketakutan-ketakutan lagi. Karena sepanjang sejarah manusia, penyakit datang bersilih berganti dengan varian-varian baru tentang penyakit. Itu hanya satu item yang namanya penyakit. Belum ketakutan-ketakutan yang lain, apalagi khususnya orang-orang yang berada di Ukraina. Mereka tidak tahu kapan mereka terserang oleh rudal, terserang oleh senjata, tertembak oleh peluru nyasar, dan segala sesuatunya. Demikian juga sahabat perjalanan, selain ketakutan karena peperangan, ada ketakutan-ketakutan lain yang memang objektif. Misalkan gempa bumi, itu menakutkan. Tsunami, itu menakutkan. Gunung berapi meletus, itu menakutkan. Itu ketakutan yang objektif yang memang harus segera kita hadapi. Namun ada ketakutan-ketakutan yang diciptakan oleh kita sendiri, yang sesungguhnya bukanlah ketakutan yang prioritas sekalipun masuk dalam skala ketakutan. Yang pertama adalah ketakutan kepada kemiskinan. Ketakutan kemiskinan bukanlah objektif karena itu bisa diperjuangkan. Bisa diperjuangkan dengan kehadiran, dengan usaha, dan juga kemudian ada orang-orang, seburuk-buruknya saudara nasib orang, selalu Tuhan akan mengirimkan orang-orang Samaria yang baik hati untuk menolong kita. Beberapa sahabat perjalanan mungkin punya pengalaman seakan-akan semua tertutup. Orang diharapkan membantu, ternyata tidak bisa membantu, bahkan memalingkan muka dan berjalan menjauh dari kita. Namun, banyak pengalaman kita bertemu dengan orang Samaria yang baik hati. Kadang-kadang orang yang tidak seiman dengan kita, mereka lebih peduli kepada kita, mereka lebih sayang kepada kita, dan mereka dengan ketulusan menolong kita. Kadang-kadang di tengah situasi yang sulit yang seakan-akan tidak ada orang yang bisa membantu. Mungkin Anda di hutan, mungkin Anda tersesat kalau di zaman terdahulu, atau sedang mengalami deadline yang harus segera dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi sesuai dengan waktu yang ditetapkan, mungkin karena masalah hutang atau hal lain. Lalu Tuhan mengirimkan orang Samaria yang baik hati. Tuhan mengirimkan malaikat yang tidak pernah kita duga hadir dalam kehidupan kita. Itu ketakutan yang selalu ada jalan keluar, ada mujizat yang terjadi. Sahabat seperjalanan, salah satu yang paling menakutkan adalah yaitu ancaman fisik. Yang firman Tuhan katakan apa? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Ada seorang jemaat yang ketakutan karena hak tanahnya, hak rumahnya itu akan dirampas. Lalu dikirim preman-preman yang tentu mereka punya cara bagaimana mengintimidasi, mengancam, karena dianggap kepemilikan tanahnya itu oleh mafia tanah akan diambil alih dengan caranya sendiri. Kita tahu dengan jelas
bahwa semua itu bisa terjadi. Hukum yang seharusnya ditegakkan pun bisa diputarbalikkan. Namun bersyukur bahwa pemerintah kita di bawah pemerintahan Presiden Jokowi terus berjuang untuk mengatasi mafia tanah. Dan itu adalah sebuah ketakutan. Ancaman-ancaman ketakutan, bahkan ancaman nyawa yang seperti firman Tuhan katakan, dan janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ini sebuah ketakutan baru. Namun sesungguhnya ancaman kepada tubuh adalah dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak terancam, kita sedang menuju kepada ancaman. Kalau tubuh itu bisa binasa, yaitu lewat ancaman kematian. Karena kita tidak pandai merawat tubuh, makan sembarangan, tidak mengatur pola makan, pola pikir, pola merasa, pola tidur, sehingga memperpendek umur kita. Pada akhirnya akan binasa. Dan manusia sangat peduli kepada tubuh. Bagaimana berjuang untuk sembuh? Bagaimana untuk bisa hidup lebih panjang? Sehingga setiap ulang tahun kita berdoa agar kita panjang umur. Namun firman Tuhan katakan, takutlah kepada Dia, yaitu Tuhan, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Ini sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Yang bisa membunuh jiwamu, yang bisa membunuh rohmu. Dan kemudian dikatakan, engkau akan ada di dalam neraka. Dan ketakutan ini sudah diselesaikan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita dari kematian tubuh. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam surat Korintus, Tuhan akan memberikan kebangkitan, tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, yang tidak akan binasa, yang tidak akan mengalami sakit penyakit, yang tidak akan diperhadapkan kepada maut. Dan tatkala tubuh yang baru itu, Tuhan akan berikan sebuah kebahagiaan, yaitu di surga, kehidupan yang kekal yang Allah sediakan di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini saya mengundang sahabat perjalanan atau siapapun yang mendengar ini, maukah engkau membuka hatimu untuk percaya kepada Kristus yang bisa membinasakan tubuhmu dan jiwamu, namun Tuhan tidak melakukan perkara tersebut. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kematian, menyelamatkan tubuhmu, diberikan tubuh kebangkitan yang baru, menyelamatkan jiwamu, dimasukkan ke dalam tempat yang terindah, dan bukan ke dalam neraka. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kuat walaupun diancam. Dunia yang tidak sempurna ini bisa mengancam kita dengan berbagai macam problem dan kesulitan. Namun memang dunia ini pada akhirnya kita akan tinggalkan, dan tubuh kita pun adalah rumah sementara, rumah tinggal yang kita akan lepas dan tidak akan kita bawa untuk selama-lamanya. Allah akan berikan tubuh baru, Allah akan berikan sebuah kehidupan baru. Bagi sahabat perjalanan yang mendengarkan layanan audio ini, bukalah hatimu untuk menerima Kristus sebagai juru selamat, maka engkau akan diselamatkan, tubuhmu diselamatkan, jiwamu pun diselamatkan, dan rancangan keindahan yang terbaik dan terindah Allah sediakan untuk sahabat perjalanan. Dan tatkala kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna ini, jangan takut, Allah menyertai kita, Allah menolong kita. Allah bisa mengirim malaikatnya, dan Allah pun bisa mengirim orang Samaria yang baik hati dalam kuat kuasanya untuk menolong kita. Jangan takut menghadapi ancaman, tetap kuat, karena engkau disertai oleh Allah, engkau ditolong oleh Tuhan, dan engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami tidak akan takut dengan apapun tatkala menghadapi ancaman, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Kami hanya takut dan tunduk kepada Tuhan yang berkuasa atas tubuh dan jiwa kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang menghadapi sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan, tetap kuat walau diancam oleh kondisi dunia ini, karena Tuhan menyertai, dan Yesus Kristus Sang Juru Selamat atas tubuhmu dan atas nyawamu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.